kegiatan berdoa sesungguhnya tidak atau menikmati ya. Berdoa oleh yang melalui tahapan berikutnya, kemudian aksinya dengan seperti apa, dan nanti akan mengajukan umpan balik dari teman-teman sekalian. Baik, Bapak Ibu, jadi visi saya itu terwujudnya peserta didik yang berprestasi dan berkarakter profil pelajar Pancasila. Yang pertama itu memang poinnya itu fokus ke literasinya, karena menurut saya anak-anak itu literasinya kurang dari membaca, kemudian menulis, ngomong di menjelaskan di depan, itu yang pertama. Yang kedua adalah mengenalkan profil pelajar Pancasila itu sendiri, jadi supaya kedepannya semua stakeholder yang ada di sekolah itu kenal yang namanya profil pelajar Pancasila. Mungkin ada umpan balik atau bisa diulang lagi tadi visinya? Visinya terwujudnya peserta didik yang berprestasi dan berkarakter profil pelajar Pancasila. Karakternya itu kan sudah bagian dari profilnya. Iya. Oh, gitu. Oh ya. Oh, gitu. Berarti yang misalnya terwujudnya peserta didik yang berprestasi dan berprofil apa? Seperti apa? Memiliki jiwa profil pelajar. Oh, gitu. Ya. Ya, baik.
Terima kasih. Lanjut. Di situ aja nggak Pak? Baik, terima kasih. Visi saya di sini adalah terwujudnya peserta didik yang mandiri, percaya diri, berakhlak mulia, berkarakter sesuai profil pelajar Pancasila. Mengapa saya mengambil visi ini? Karena saya itu sekolah saya di pedesaan, anak-anak itu kurang memiliki rasa percaya diri, sehingga ketika mereka disuruh untuk tampil ke depan itu mereka selalu meminta teman yang lainnya, dan akhirnya yang tampil untuk berpresentasi itu hanya siswa-siswa itu saja, yang lainnya tidak memiliki keberaniannya. Maka dengan mengambil visi ini saya menginginkan semua peserta didik saya itu berani untuk tampil ke depan, memiliki rasa percaya diri yang tinggi. Sebulan lagi tadi. Ya, terwujudnya peserta didik yang mandiri, percaya diri, berakhlak mulia, berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila, Bapak. Diksi tadi yang berakhlak mulia, Ya. yang mandiri, Ya. sudah bagian dari profil pelajar Pancasila. Iya, betul. Kita hilangkan mungkin Profil pelajar Pancasila, karena di situ sudah mencakup ke semuanya. Terima kasih Bapak atas sarannya. Lanjut. Oke. Terima kasih atas kesempatannya. Oke, hari ini saya menyampaikan dari visi guru penggerak dari saya sendiri yang dari TK Al Mubarok. Jadi terwujudnya generasi yang Qurani, mandiri, berkarakter, profil pelajar Pancasila dan berakhlakul karimah. Itu mungkin saya mengangkat visi ini, saya sesuaikan dengan visi yang ada di lembaga, karena memang kita sudah beberapa kali melakukan diskusi, melakukan sosialisasi bersama wali murid dengan lingkungan sekitar. Memang itu hanya saja ada penambahan pada profil pelajar Pancasila, karena kita harus mengikuti perkembangan zaman saat ini kan. Dan untuk selanjutnya antara menyesuaikan dengan visi lembaga itu belum kita lakukan diskusi lagi. Itu saja mungkin dari saya. Dari visi guru penggerak terwujudnya generasi yang Qurani, mandiri, berkarakter, profil pelajar Pancasila dan berakhlakul karimah. Karakter profil pelajar Pancasila. P3-nya. Jadi itu berapa namanya mandiri dan karakternya mungkin bisa Dihilangkan, karena Tapi di sana saya sambung Pak, berkarakter profil pelajar Pancasila atau hanya profil pelajar Pancasila? mewujudkan Mewujudkan, terwujudnya. Saya di sini Mas, terwujudnya. terwujudnya Generasi sesuai mandiri, sesuai langsung Bu. Oh, sesuai Mandiri, setelah mandiri sesuai profil pelajar Pancasila. Jadinya berkarakter dan mandirinya kita hilangkan. Ya, ya, terima kasih. Mungkin ada lagi. Bisa saya tarik dengan bahwasanya fokus dan visi dari kelompok saya itu profil pelajar Pancasila dan jadi guru dari setiap visi yang kita rumuskan. Akan tetapi tadi beberapa yang berbeda pendapat. Kemudian saya rangkai, saya simpulkan ternyata keren-keren dari visinya. Yang terutama ada visi dari wawasan global. Ini sangat penting sekali untuk sekolah kita depannya. Karena apa? Mengingat kompetensi guru-guru kita, murid-murid kita, termasuk ke dalam guru-guru dan murid-murid terguru di dunia. Jadi wawasan global itu sangat penting sekali. Kemudian yang kita artinya yaitu memberikan sebuah kemerdekaan dalam belajar. Tadi teman-teman tadi mengusulkan visinya luar biasa, yaitu kita harus memberikan sebuah proses pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan guru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keselamatan, kesehatan, kebahagiaan dan lain sebagainya. Pada peraturan-peraturan yang tertera pada layar ini Bapak Ibu, mari kita lihat nilai-nilai kebajikan apa yang ada pada peraturan pada layar ini. Menanyakan keyakinan. Jadi sudah urut ya Bapak Ibu.
sekilas terkait tahapan ini. Contoh responnya, misalkan ada anak yang membuat suatu kesalahan, oke? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Yang saya hormati semuanya, hari ini kita akan membahas terkait dengan keyakinan kelas. Yang pertama adalah tujuan kita supaya kita menjadikan kelas kita yang baik, yang bagus. Kemudian gambaran dari aktivitas kita adalah membuat tentang keyakinan kelas yang akan kita sepakati bersama-sama. Adapun peraturan kelas yang sudah ada, yang pertama yaitu siswa hadir di kelas 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Kemudian petugas piket harus datang lebih awal dan tentunya ketua kelas harus menyertai dari petugas kelas. Kemudian yang ketiga, siswa harus berpakaian lengkap sesuai dengan peraturan dan ketentuan sekolah yang sudah disepakati. Kemudian siswa bersikap sopan baik itu berada di dalam kelas maupun di luar kelas, dan tentunya harus saling menghargai antar sesama warga sekolah, terutama pada teman. Kemudian menjaga kebersihan, keamanan baik pada saat jam pembelajaran dimulai ataupun pembelajaran setelah selesai pembelajaran dimulai, selesai dilaksanakan. Kemudian bagi siswa atau peserta didik yang berhalangan hadir diharapkan mengirimkan informasi baik melalui surat ataupun bisa melalui WhatsApp grup yang sudah dibuat. Kemudian di dalam kelas pada saat proses jam pembelajaran dimulai dilarang untuk makan di dalam kelas. Kemudian itu yang peraturan kelas. Baiklah, dari peraturan kelas yang sudah ada bisa ditambahkan atau ada sesuatu hal yang bisa ditambahkan terkait dengan peraturan kelas. Silakan, Pak, mungkin Pak untuk kita sebagai murid wajib sarapan Pak, karena teman saya kemarin lemes nggak sarapan Pak. Sarapan sebelum berangkat sekolah ya. Lagi Pak, yang piket terutama Pak, kalau 15 menit sebelum pelajaran itu sepertinya kurang kalau untuk bersih-bersih di kelas Pak. Terus mengantisipasi teman-teman yang datang nanti kotor lagi. Harus ada ini ya, yang Lebih awal lagi. lebih awal lagi. Melakukan literasi sebelum pembelajaran, Pak. Bentuk koordinasi Pak. Jadi kita setiap weekend itu ada yang bertanggung jawab. Koordinasi ya, koordinasi antar siswa. Setiap kelompok. Terus mungkin ada tambahan lagi? Atau mungkin ketika Bapak Ibu guru datang terlambat ada yang manggil atau gimana? Masuk kelas misalkan? Berarti ada petugas tiket kelas yang Mungkin ketua kelasnya ya. Ketua kelas ya, ketua kelas harus lebih aktif berarti ya. Wakil itu. Itu Baik anak-anak, selanjutnya dari peraturan-peraturan tadi kita saring kira-kira peraturan-peraturan tersebut sudah memenuhi keyakinan atau nilai kebajikan apa saja. Jadi contohnya siswa hadir di kelas 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Itu berarti keyakinan kita terhadap nilai kedisiplinan. Jadi seperti itu. Mungkin yang lain bisa menyebutkan apalagi nilai-nilai kebajikan yang sudah ada dalam peraturan yang sudah ada tadi. berdoa sebelum pembelajaran dimulai. Berarti nilai kebajikannya pada religius. Ya, betul sekali. Kemudian kalau
membuang sampah, menjaga kebersihan, Membuang sampah di tempat sampah sesuai dengan tempatnya. Atau siswa harus menjaga kebersihan, ketertiban, dan keamanan kelas. Jawab. Berarti Pada tanggung termasuk jawab. nilai kebajikan, tanggung jawab. Menjaga Keamanan kelas. Keamanan kelas. Baik, satu lagi. Sarapan sebelum berangkat sekolah. Sarapan sebelum sekolah itu Kira-kira apa ya? mendahulukan sarapan Mendahulukan sarapan. sebelum Sebelum berangkat ke sekolah. mendahulukan nilai apa? Apa kedisiplinan? disiplinan apa prinsip itu karakter Mungkin kesehatan ya. Kesehatan. Kesehatan itu harus diutamakan. Baik. Pakaian yang rapi, Berpakaian yang rapi berarti bagaimana? tidak memakai seragam. Ya. Tidak memakai seragam, ya, tidak memakai baju bisa. Apalagi Tidak menggunakan atribut sekolah tidak yang berlebihan. menggunakan atribut. Ya, oke, betul. Sekarang kita lanjutkan lagi Membawa alat ke tulis lengkap. selanjutnya, yaitu membawa alat tulis yang tidak lengkap. membawa. Tidak membawa alat tulis. Misalkan tidak membawa pensil. Yang namanya alat tulis jadi pensil. Iya. Wong mak maju Terus gak ono padule. setelah itu Menjaga ketenangan dan kenyamanan. Berarti gaduh. berbuat gaduh. Ya, berbuat gaduh, ramai. Kelas. Itu di kelas. Tentunya ini dilakukan pada saat proses pembelajaran. Pembelajaran. Meminta izin. Ya, iya sekarang Bu. Tadi kan yang T, tambah Yang se- T. Ini T, sekarang Y. Yang Y itu terdengar. Kalau tadi kan yang tampak dan tidak Tampak yang sekarang yang itu sekarang terdengar, terdengar terlihat sama nah, perilaku yang- perilaku. ya. Ke perilakunya sekarang. Berarti yang pertama Kalau yang terdengar, misal berdoa, apa Pak? lafalnya apa? ya pembacaan asmaul Apa aja lah ya lafalnya? Lafal. Aslinya ini diringkas saja kan boleh kan, nggak semuanya. Yang nggak 10 masa Iya, harus 10. misalnya apa ya, saling menghormati. Bilang terima kasih, maaf, tolong kan itu ya bisa kan? Menghormati kan ada dua. Mau apa nggak bertanggung jawab? Iya, iya kan ini sama. Disiplin. Disiplin juga ada. Iya. Dan dapat waktu membayar lagi. Itu belum ini ya. Belum yang bebas kita tuh sama-sama nggak Masih ngerambiang. mari ya. Nah, iki misalnya Pak, misalnya dari membawa alat tulis lengkap yang terlihat, misalnya tersenyum kah? Apa misalnya ini saling menghormati, ya ini. Kalau misalnya peraturan kelasnya menyapa kan, menyapa berarti yang terdengar apa? Selamat pagi, assalamualaikum kan gitu. Nah, itu. satu Tapi kan di sini kita nggak ada untuk menyapa dulu tadi. Itu contoh kan sebuah instruksi kan. Dari ini tuh yang terlihat itu Ya benar apa? mau membaca Asmaul Husna. Ya boleh seperti benar. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Nana. Ya, Bagaimana kabar Pak. hari ini? Baik, Bapak. Ya, Pak. Di sini Bapak akan memandu atau membahas tentang pembuatan keyakinan kelas kemarin. Nah, kemarin pada kelas ini kita sudah memandu pembuatan keyakinan kelas. Yang pertama peraturan kelas kan sudah dibuat. Nah, setelah peraturan kelas tadi sudah dibuat menjadi kalimat positif. Nah, di sini saya akan mengulas kembali bahwasanya keyakinan kelas yang dibuat kemarin kira-kira bisa tidak untuk kita lakukan atau kita sepakati di sini. Nah,
Nah, di sini ada 10 peraturan kelas dulu ya. Yang pertama, jangan terlambat masuk kelas. Kira-kira bisa disepakati? Bisa ya. Terus kalimat positifnya, datang tepat waktu. Dan nilai yang kita ambil di sini yaitu nilai disiplin. Sudah sesuai ya? Ya. Yang kedua, tidak boleh terlambat mengumpulkan tugas. Sepakat membuat. Kemudian mari kita rubah menjadi kalimat positif, yaitu mengumpulkan tugas tepat waktu. Dan nilai kebajikannya disiplin juga. Yang ketiga, harus memakai seragam sesuai ketentuan. Kalimat positifnya memakai seragam sesuai dengan hari yang ditentukan. Nilai kebajikannya disiplin dan keselarasan. Sudah sesuai anak-anak? Yang keempat, jangan membuang sampah sembarangan. Kalimat positifnya, buanglah sampah pada tempatnya. Dan nilai yang kita ambil yaitu kebersihan. Sudah sesuai ya? Yang kelima, dilarang bertengkar. Kalimat positifnya yang dirubah yaitu menyayangi sesama teman. Kemudian nilai kebajikannya belas kasih dan kasih sayang. Bisa disepakati ya? Yang keenam, tidak boleh bohong. Kalimat positifnya dirubah menjadi berkata jujur dan nilai kebajikannya kejujuran. Apakah sudah sesuai? Yang ketujuh, jangan berebut. Jangan berebut dalam artian di sini yaitu dalam istilahnya dalam ya budaya kan antri, kita menumbuhkan budaya antri, maksudnya ada seperti itu. Nah, nilai kebajikannya yaitu kesabaran. Sudah sesuai? Yang kedelapan, tidak boleh berteriak. Jadi ketika di dalam kelas itu tidak boleh teriak-teriak seperti di pasar. Apakah ada Tanggung jawab guru dan murid sekolah yang bukan menjadi tanggung jawab nomor 5 ini Ada mendapat berarti tak isi kelima menggali gagasan sesuai yang sudah disepakati. nah, ya, baik anak-anak. Dari kesepakatan ini, kira-kira siapa yang harus menjalankan keyakinan tersebut? Apakah hanya murid atau Pak Guru saja? Siswa dan murid. Guru dan murid. Guru dan murid juga ya? Guru juga nggak boleh. Tidak boleh melanggar kesepakatan yang sudah dibuat ya? bersama. Jadi kesepakatan yang sudah kita buat ini sudah merupakan tanggung jawab kita. Kalau dilanggar apa, Pak? Apa konsekuensinya? Dilanggar sholat. Dilanggar. Guru mendengarkan pendapat. Sudah ya? Sudah. Mungkin bisa diakhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
kelompok 2. Yang pertama yaitu peraturan kelas. Peraturan kelas. Oh iya. Perkenalkan, nama saya Maya Kasih dari Kecamatan Purworejo, tepatnya wilayah Pedotan. Pedotan sisi, jadinya kayak Pedotan. Ya, saya dari SD 5 Kebonbaru, tepatnya di depan Kecamatan Barurejo. Ya, wilayah selatan deh. Saya langsung saja ke hasil presentasi. Hasil kelompok kami tadi, yang pertama yaitu peraturan kelas. Ada 10 peraturan kelas yang kami dapatkan tadi yang kita teruskan, yaitu pertama, jangan terlambat masuk kelas. Kedua, tidak boleh terlambat mengumpulkan tugas. Harus memakai seragam sesuai hari. Jangan membuang sampah sembarangan. Dilarang bertengkar. Yang keenam, tidak boleh bohong. Ketujuh, jangan berebut. 8, tidak boleh teriak. 9, jangan berbicara ketika guru menjelaskan. Dan yang terakhir, jangan mengambil barang orang lain. Lalu pada kegiatan kedua tadi, kita menyepakati dari peraturan kelas kita ubah menjadi kalimat positif. Yang pertama, dari jangan terlambat masuk kelas, kita ubah menjadi kalimat positif menjadi datang tepat waktu. Yang kedua, mengumpulkan tugas tepat waktu. Ketiga, memakai seragam sesuai ketentuan. Dari jangan membuang sampah sembarangan menjadi kalimat positif, buang sampah pada tempatnya. Yang keenam, berkata jujur. Yang ketujuh, dari jangan berebut berubah menjadi kalimat positif, yaitu budayakan antri. Kedelapan, utamakan sopan santun. 9, mendengarkan saat guru berbicara. Dan yang ke-10, minta izin ketika meminjam barang orang lain. Lalu nilai-nilai kebajikan dari Yang Suwartati dan saya dari SD Negeri 6 Pesanggerahan. Baik, saya akan presentasikan kelompok kami nomor 3, yaitu isinya ada beberapa peraturan kelas yang telah kami tulis, yaitu diantaranya 1, siswa hadir tepat waktu. 2, harus menjaga kebersihan, ketertiban, dan keamanan kelas. Harus saling bersikap sopan dan saling menghadiri. Dilarang makan di dalam kelas. Siswa yang berhalangan hadir harus kirim surat. Yang ke-6, melakukan literasi sebelum pembelajaran dimulai. Yang ke-7, petugas di kelas datang lebih awal. Yang ke-8, sarapan sebelum berangkat sekolah. Yang 9, harus memakai seragam lengkap sesuai dengan ketentuan. Dari peraturan kelas tadi ada beberapa kalimat negatif yang seharusnya menjadi kalimat positif. Di situ ada 2, yaitu yang 1 dari kalimat di atas tadi menjadi jagalah kebersihan. Yang kedua, makan di luar kelas. Itu tadi kalimat positif yang kami ambil. Terus kemudian dari peraturan-peraturan kelas tadi dapat diambil dari nilai-nilai kebajikan. Di antaranya yaitu ada nilai tanggung jawab. Yang kedua, kebersihan. Yang ketiga, kedisiplinan. Yang keempat, perilaku positif atau hormat. Yang kelima, kejujuran. Keenam, integritas. 7, rajin. 8, kesehatan. Dan ke-9, keadilan. Danan, ya Pak. Saya lihat mulai tadi katanya kamu nangis di kelas, apa itu benar? Benar Pak. Gimana
gimana ceritanya kok bisa nangis mulai pagi tadi sampai sekarang? Sekarang kan udah jam pulang sekolah, kenapa masih nangis saja? Ya Pak, karena saya kecewa Pak. Hari ini nilai ulangan saya jelek. Kecewa nilai ulangannya jelek. Oh, Danang jadi nangis mulai pagi karena nilai ulangannya jelek. Danang tidak perlu khawatir ya. Nilai jelek itu adalah bagian dari perjuangan sebuah kesuksesan. Saya sebagai guru juga dulu pernah nilai saya jelek, saya tidak menangis karena saya yakin dengan nilai saya jelek, saya akan berusaha lebih baik lagi dan belajar agar saya bisa mendapatkan nilai baik. Caranya bukan seperti itu, bukan dengan cara nangis, tapi dengan berusaha bagaimana agar kamu bisa mendapatkan nilai yang baik. Kemudian dengan kamu menangis seperti ini, kira-kira menurut kamu sudah melanggar langkah-langkah keyakinan kelas atau tidak? Sudah Pak. Apa yang kamu langgar? Berarti saya sebagai anggota kelas belajarnya kurang. Belajarnya masih Kurang. Nah, kedepannya kamu harus meningkatkan belajar kamu lagi. Jangan sering main HP, jangan sering melihat game di rumahnya. Karena belajar itu penting ya nak. Jangan sampai kamu nanti kecewa kedua kalinya. Kemudian kedepannya langkah apa supaya kamu tidak terjadi seperti ini lagi, supaya tidak nangis lagi dan tidak kecewa lagi? Saya harus rajin belajar dan bisa membagi waktu belajar saya Pak ketika di rumah. Berarti kamu harus meningkatkan belajarmu agar nilai yang kamu dapatkan tidak mengecewakan lagi. Siap untuk belajar lebih baik lagi ya Danang? Siap, jangan sedih lagi. Saya akan mendampingi kamu sampai selesai belajar nanti. Semangat, semangat, semangat. Terima kasih Pak. Saya rasa sangat bagus sekali, sangat lengkap antara 3 tahapan tadi, mulai dari menstabilkan identitas, kemudian validasi kesalahan, dan menanyakan keyakinan kelas sudah tercukupi. Saya kira sudah bagus, akan tetapi tadi ada beberapa yang masih perlu ditingkatkan lagi Pak Edo, terkait dengan mungkin ada tawaran. Oh iya. Tawaran tadi. Mungkin ada tawaran sedikit terkait kesalahan diperbaiki dari Pak Danang, tapi overall mantap. Oke, terima kasih Pak Eko. Silakan duduk. Oh, ya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bita ada yang bisa dibantu? Iya Pak, tadi saya di kelas itu mules sekali Pak. Mules. Oh iya. Jadi saya nggak masuk kelas Pak. Gitu Pak. Soalnya tadi Bapak mendapatkan laporan dari guru Mako bahwasanya Bita itu sering izin ke belakang. Apakah benar demikian? Benar Pak. Kenapa? Mules Pak, dari tadi pagi perut saya sakit sekali Pak. Sabtu itu. Kok bisa sakit? Apa gara-gara salah makan atau gimana? Mungkin Mbak, tadi soalnya waktu berangkat sekolah makan pedasnya itu sangat berlebihan saya Pak, mungkin. Lalu berapa kali kita sudah izin keluar kelas? Kira-kira 6 kali Pak. Kalau seperti itu menurut kita tindakan yang kamu lakukan itu benar apa tidak? Tidak benar sebenarnya Pak. Seharusnya bagaimana? Seharusnya tadi ketika berangkat sekolah saya minum obat terlebih dahulu agar tidak sakit kembali di sekolah seperti itu. Kemudian saya izin dulu ke Bapak sebagai wali kelas ketika saya ke belakang seperti itu Pak. Berarti Bita sudah mengetahui ya. Lalu keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Keyakinan ketika keluar kelas saya tidak minta izin Pak, langsung nyelonong dulu aja. Setelah ini kita harus meminta izin dulu berarti ya? Iya Pak, seperti itu. Ya sudah, berarti kita sudah mengakui kesalahannya ya? Iya Pak. Mudah-mudahan setelah ini Bita segera minum obat, kemudian bisa mengikuti pelajaran. Ya, terima kasih Bapak. Saya janji akan berubah Bapak. Berbohong tuh Pak. Nah, untuk Pak Danang tadi dari beberapa observasi yang saya lakukan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 poin, yaitu pertama membuka percakapan dengan ramah tentunya ya.
Tadi itu menanyakan dengan ramah, dengan tidak marah-marah kepada muridnya. Kemudian menggali cerita dari sudut pandang murid sudah dilakukan. Jadi saudara Bita tadi itu selalu cerita kepada guru. Kemudian menggali alasan murid kenapa dia selalu keluar kelas. Nah, untuk menstabilkan identitas sudah dilakukan oleh Pak Danang tadi yang pertama. Kemudian berlanjut ke validasi tindakan yang salah, ditanyakan kepada si korban, si siswa. Kemudian menanyakan keyakinan apa yang sudah dilanggar oleh siswa tersebut. Kemudian untuk penawaran restitusinya tadi kayaknya belum dilaksanakan. Sudah Pak, tapi tadi Bapak nggak dengar. Ya, saya cuma mengetes keseriusan Anda. Restitusi paham kekuatan Bagus. Mulai awal sampai akhir sudah masuk mediasi. Just lanjutkan, jangan hanya di sini saja, praktekkan di sekolah. Ya, siap. Yuk. Berarti saya aku observer sama muridnya. Mas Gian. Itu dalam kelas. Mas, nama lengkap itu? Atau Widiantoro. Ini ya Mas Ibu. Iya, langsung. Selamat pagi, Parto. Oke. Selamat pagi, Parto. Selamat pagi Pak Eko. Nah, tadi sudah istirahat? Sudah. Alhamdulillah. Nah, Parto tahu nggak kenapa Pak Parto saya panggil ke ruangan ini? Saya bingung Pak, tadi kata anak-anak saya tiba-tiba dipanggil sama Bapak. Saya juga nggak tahu alasannya. Nggak tahu ya? Oh gini Parto, tadi waktu berangkat sekolah Pak Eko menjumpai Parto itu sedang terburu-buru masuk ke dalam kelas. Apakah betul seperti itu? Betul Pak, saya tadi terlambat datang ke kelas. Nah, Parto tadi berangkat atau di kelas pukul berapa? Saya nyampe di kelas tadi jam 7 lewat 50 menit Pak. Jam 7 lewat? Hampir 10 menit, hampir jam 8. Nah, sekolah kita tuh masuknya jam berapa Parto? Jam 7. Jam 7. Menurut Parto, apakah Parto itu datang tepat waktu atau terlambat? Terlambat Pak. Terlambat ya? Oh, seperti itu. Nah, di sini Pak Eko tidak akan menghakimi Parto atau memarahi Parto. Karena setiap manusia pasti melakukan sebuah kesalahan. Pak Eko juga dulu sering terlambat seperti itu. Yang paling penting di sini adalah Parto tidak mengulangi kembali. Nah, Pak Eko yakin Parto melakukan hal tersebut pasti punya alasan. Alasannya apa, Nak? Saya tadi berangkat ke sekolah Pak. Ya. Ban sepeda saya bocor Pak, sehingga saya tidak bisa mengendari sepeda saya. Oh, Sehingga seperti saya itu. cari tambal ban dulu. Oh ya Parto. Nah, Parto masih ingat nggak keyakinan kelas kita yang dulu kita buat sama-sama itu? Masih ingat? Masih Pak. Ya, apa? Disebutkan Parto? Saya tidak boleh terlambat masuk kelas selama jam pelajaran. Nah, Parto sudah memahami. Nah, kira-kira apa yang akan dilakukan Parto agar tidak terlambat kembali? Saya akan berangkat lebih pagi lagi Pak. Ya. Jadi ketika ada kendala saya tidak terlalu terlambat. Ya. Kemudian ada lagi? Kemudian saya tidak akan mengulangi lagi. Ketika ada kendala saya akan izin pada Bapak. Mungkin dipersiapkan dulu sepedanya atau? Ya, persiapan dulu. Ya, dicek dulu nggih. Ya, terima kasih Parto. Kira-kira Parto itu akan mulai dari kapan? Mulai sekarang Pak, besok sudah tidak akan terlambat Pak. Boleh Kak? Mulai besok ya? Ya, mantap sekali Parto. Nah, Pak Eko yakin sekali Parto bisa berubah menjadi jauh lebih baik lagi. Ya, karena dengan kedisiplinan Parto akan menjadi orang yang sukses. Yang terakhir Parto, mungkin ada yang bisa Pak Eko bantu agar Parto tidak terlambat lagi? Mungkin? Berikan saya support Pak, karena di rumah nggak ada yang memotivasi saya. Oh ya, siap-siap. Nah, Pak Eko akan membantu Parto agar tidak telat kembali ya. Yakin bisa berubah? Semangat? Mantap? Terima kasih. Wah. Silakan belakang. Monggo. Sudah. Baik, terima
terima kasih. Di sini saya akan menanggapi proses restitusi yang dilakukan oleh Pak Eko. Di sini Pak Eko sudah membuka percakapan dengan ramah, yaitu percakapan yang dilakukan Pak Eko dengan muridnya sudah dilakukan dengan ramah. Kemudian dalam proses penggalian cerita, Pak Eko sudah berusaha menggali informasi kepada murid yang bersangkutan. Kemudian dalam mencari alasan murid, Pak Eko tidak hanya mendengar dari satu sudut pandang saja, akan tetapi Pak Eko sudah berusaha mencari informasi yang lebih mendalam tentang kesalahan yang dilakukan oleh murid. Kemudian mulai dari tahapan pertama, menstabilkan identitas sudah nampak. Menggunakan tahapan kedua yaitu validasi tindakan yang salah juga sudah nampak. Pak Eko berusaha menanyakan tentang tindakan yang dilakukan oleh murid tersebut. Terus kemudian selanjutnya tahapan ketiga, pada tahapan restitusi, Pak Eko sudah menanyakan keyakinan kelas yang sudah dilanggar. Di situ sangat bagus sekali. Kemudian Pak Eko sudah menawarkan restitusi pada murid untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Dan yang terakhir, dengan menggali tindakan yang sudah dilakukan, Pak Eko membantu murid dalam mencari solusi dari permasalahan yang mereka lakukan, yang dia lakukan. Terima kasih, mungkin hanya itu masukan dari saya. Terima kasih, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahono Bisa Songko. Saya adalah pengajar praktek rekan dari DKP Pak Eko Subiantoro. Dalam kegiatan lokakarya maupun pendampingan, saya melihat perkembangan Pak Eko Subiantoro selama ini ada peningkatan yang signifikan. Beliau sudah mempelajari tentang urus 1.1 tentang visi konsep KHD 1.2 nilai dan berak 1.3 visi DKP sampai pada posisi sekarang. Di lokakarya kedua ini peningkatannya sangat luar biasa, terlihat dari saat pendampingan individu maupun saat lokakarya. Keaktifan dan aksi nyata yang dilakukan Bapak Eko dan rekan-rekan yang lain cukup positif bagi saya. Harapan saya kegiatan program guru penggerak ini bisa menjadi atau berefek untuk peningkatan pendidikan di sekolah maupun di lingkungannya. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sayumatul Masbula. Saya adalah pengajar praktek angkatan 8 calon guru penggerak dari Kabupaten Banyuwangi. Pada hari ini kami sudah melakukan lokakarya kedua bertempat di SMA N1 Gambiran. Alhamdulillah acara pada hari ini berjalan dengan lancar dan semua calon guru penggerak juga nampak aktif saat mengikuti kegiatan ini. Hal-hal yang dipelajari oleh calon guru penggerak pada hari ini adalah terkait dengan visi dan prakarsa perubahan yang sudah mereka buat di modul 1.3. Kemudian mereka juga melakukan praktek membuat keyakinan kelas dan membuat rencana penerapan budaya positif yang mereka pelajari pada modul 1.4. Kemudian di bagian akhir mereka juga sudah melakukan praktek segitiga restitusi. Semoga nantinya calon guru penggerak angkatan 8 dari Kabupaten Banyuwangi bisa menjalankan tugasnya dari awal hingga sampai akhir pendidikan guru penggerak dengan lancar dan sehat selalu. Terima kasih, itu sedikit review dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elisanti. Saya adalah salah satu pengajar praktek dari program pendidikan guru penggerak angkatan 8. Saya ucapkan selamat pada teman-teman CGP yang sudah sampai pada lokakarya 2. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan terutama agar bisa mengikuti kegiatan ini dengan tuntas. Semangat ya.